wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Qala Sayyidil Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan arba'atun, ada 4 perkara tu'inuka ala jala'i qalbik. 4 perkara ini bisa membantu kamu untuk menjernihkan, membersihkan hatimu. Jadi ini ya, kalau kita pengen bersihkan hati, ini kata Imam Ibn Athaillah ada resepnya. Resepnya yaitu 4 perkara ini. Jadi kalau kita berusaha menjalani 4 perkara ini, insya Allah sedikit demi sedikit hati kita ya kita bersihkan. Yang pertama, kasratuz zikri, yaitu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya. Dengan berzikir kepada Allah, hati itu bisa menjadi lunak, hati bisa menjadi tenang. Ya, makanya sampai ya sebagian ulama itu menyatakan terkadang Allah itu memberikan di dalam hatimu kegelisahan. Kadang-kadang tahu-tahu gelisah. Kenapa? Karena Allah ingin dirimu tadi itu berzikir. Allah pengen kamu tadi itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sengaja Allah kasih supaya apa? Supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan la yatahassar ahlul jannah fil jannah. Nanti penduduk surga itu tidak merasa rugi sama sekali illa kecuali hanya beberapa saat kehidupannya di dunia yang tidak dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Kasratuz zikri. Ya, memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Kata ulama, cukup kemuliaan atau fadilah orang itu berzikir, cukup kemuliaan, yaitu ketika Allah ya menyatakan fadhkuruni azkurkum. Zikirlah kepadaku, ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Kata ulama, kalau tidak ada fadilah berzikir kecuali cuman itu tok, lakafa, maka itu sudah cukup. Nah, siapa kita ini? Ya Allah Rabbul Alamin, ya Allah, mengetahui kita itu sudah luar biasa. Ya, misalnya Habib Umar kenal. Oh iya, ini pendek ini. Misalnya, waduh, senangnya luar biasa. Kenapa? Habib Umar kenal, kan gitu. Senang gitu lah, ada rasa gembira. Ini Rabbul Alamin, ya. Kenal, tahu, bahkan perhatian lebih sama ya. Kita melebihi daripada yang lain misalnya. Waduh, itu ya hadiah yang tidak ada lagi hadiah lebih indah dari itu. Yang kedua, yang pertama kasratuz zikri, memperbanyak zikir. Yang kedua luzumus samti, ini ya, yaitu melazimi diam. Melazimi diam, dalam arti tidak banyak omong, ya, tidak banyak omong. Nah, dikatakan sama ulama, min arkanit thoriq, di antara rukunnya orang itu kalau mau jalan sampai yang lebih dekat sama Allah, yaitu as-samtu, yaitu dengan cara apa? Dengan cara diam, kecuali berzikir ya. Ya, jangan nanti ketika waktu zikir diam. Kenapa? Diam itu adalah apa? Untuk menjadikan hati, ya keliru. Maksudnya diam di sini kecuali untuk perkara yang baik. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik, atau opsi yang kedua, auliyasmut, atau diam. Jadi kalau mau ngomong, manfaat apa enggak ya? Baik apa enggak ya? Oh baik, diomongkan enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ada manfaatnya ini. Tambah ngerasani orang, direm. Ya, ditahan aja, direm. Daripada dosa. Kemudian, pernah ya, Sayyidina Uqbah bin Amir tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man najah? Ya Rasulullah, apa itu? Keselamatan itu dengan apa? Maka kata Nabi SAW, amsik alaika lisanak. Yaitu, tahanlah atas dirimu mulutmu tadi itu. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu pada awal-awal masa beliau, ketika mendengar nasihat Nabi SAW tentang melazimi diam tadi ini,
Ya, kadang sampai ya memasukkan batu-batu kecil ke mulutnya biar apa? Biar tidak banyak omong. Ya, sampai segitunya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man yatakaffala li bima baina lahyaihi wa rijlaihi, ya, bima baina lahyaihi wa rijlaihi, atakaffalahu bil jannah." Barang siapa yang menjamin untukku apa yang diantara ya kedua ya rahangnya tadi ini ya mulutnya maksudnya dan diantara ya kedua kakinya yaitu kemaluannya, barang siapa yang menjamin itu untukku kata Nabi, maka saya akan menjamin dia masuk surga. Jadi siapa yang menjamin menjaga mulutnya daripada apa yang tidak betul, menjaga kemaluannya dari apa yang tidak betul, saya yang menjamin orang itu masuk surga. Jadi yang menjamin siapa? Langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga disebutkan, man katsura kalamuh katsura saqatuh. Barang siapa yang banyak ngomong, maka banyak keplesetnya. Barang siapa yang banyak keplesetnya, katsura dzunubuh. Dosanya pun banyak. Wa man katsura dzunubuh fannaru aula bi. Barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka adalah tempat yang paling pantas untuknya. Nah, dari sini kita diajari ya, nek ngomong itu seperlunya saja. Ya, mungkin pertama ngomong masih yang benar-benar ya. Nanti tambah lama mulai membahas orang. Oh ini iya tambah merembet ke tetangganya. Akhirnya sak kampung dirasain semua. Ya. Bahkan orang ya Arif tadi itu menyatakan qad jama'at makarimul khusal fi arba. Perangai yang mulia ini kalau dirangkum itu intinya ada 4. Wa biha saratil abdal abdalan. Bahkan dengan 4 ini orang itu menjadi wali abdal. Yang pertama, qillatul kalam, sedikit berbicara. Wa qillatul ta'am, sedikit makan. Wa qillatul manam, sedikit tidur. Ya. Wal i'tizal anil anam, dan tidak banyak berkumpul dengan manusia. Tapi ini ya tentunya diam dari perkara yang jelek ya. Lain kalau melihat maksiat diam. Ya, lihat misalnya ada temannya mau minum minuman keras diam. Ya, kalau katanya Abu Ali Al-Daqqaq rahimahullah, beliau menyatakan man sakata 'anil haq fahuwa syaitanun akhras. Barang siapa yang diam atas perkara yang hak, paham ya? Jadi orang ini melenceng daripada kebenaran, tapi dia diam. Maka dia ini setan yang bisu. Jangan didiamkan ya, setan yang bisu. Malah kalau kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, hada zaman, ya ini zaman beliau ya. Zaman beliau menyatakan di zaman ini al-alim ya orang-orang yang bisu tadi itu akhras wal jahil asam anil haq. Yang alim seakan-akan jadi bisu, yang tidak tahu agama seakan-akan tuli daripada kebenaran. Falal alim yatakallam, kata beliau, walal jahil yasma. Yang alim tidak lagi mau menegur, yang bodoh tidak mau mendengarkan. Yang alim sudah tidak ngomong, yang bodoh juga tidak mau dengar. Apa alasannya? Listighraqil kul bid dunia. Karena mereka yang alim, yang tidak tahu agama, semuanya tenggelam dalam dunia. Jadi yang alim ini mau negur malu. Waduh ini orang kaya ini misalnya. Waduh ini gini. Habis. Yang tidak tahu ilmu, tenggelam sama dunia. Apa ente ini ya? Apa? Saya tidak perlu nasihat. Saya sudah serba kecukupan. Ya, waliyadzubillah min dzalik. Sampai kata beliau, ya disebutkan dalam sini, resepnya itu kata Bishr al-Hafi, idza a'jabakal kalam faskut
Wa idza ajabaka sukut fatakallam. Jadi ini untuk apa? Melawan hawa nafsu. Kata beliau, kalau kamu itu tertarik untuk berbicara, maka diam. Kalau kepingin rasanya untuk ngomong, sekarang diam. Tapi kalau kepingin untuk diam, maka berbicaralah. Soalnya seringkali apa? Seringkali hawa nafsu itu sebaliknya. Ya ketika, ya misalnya dipancing untuk ngomong, kamu ngomong, kamu harus ngomong. Faskut, maka diam. Dilawan tadi itu. Tapi kalau disuruh diam, ngelihat temannya maksiat misalnya, biar itu temanmu, fatakallam, sekarang berbicaralah kamu. Ya, berbicaralah kamu. Sebagian antara mereka juga menyatakan, ta'allamis samt, belajarlah kamu diam. Karena diam ini tidak gampang ya. Tidak semua orang itu pintar diam. Pintar ngomong banyak. Ya. Belajarlah kamu itu untuk diam. Kama tata'allam al-kalam. Sebagaimana kamu itu belajar berbicara, maka belajarlah untuk diam. Ya. Wal khalwah. Kemudian yang ketiga resepnya menjernihkan hati, khalwah. Ya, khalwah ini nggak banyak kumpul sama orang. Ini diantara resep apa? Resep menjernihkan hati. Soalnya orang ini kan macam-macam ya. Orang ini macam-macam. Dan orang itu ada kalanya sangat gampang terpengaruh oleh orang lain. Ya, jangankan ngobrol ya. Sampai kalau melihat orang yang fasik aja bisa mempengaruhi hati. Apalagi apa? Ngobrol setiap hari. Ya. Tapi khalwah ini maksudnya ya, sesuai porsinya ya. Sesuai porsinya, sekiranya tidak meninggalkan hak. Jangan nanti terus di rumah ya, kancingan di kamar. Kenapa khalwah? Anak istrinya terlantar, tambah dosa. Ya, bukan seperti itu. Yang terakhir, yang keempat, baqillatul mat'am wal masyrab. Sedikit makan, sedikit minum. Nah, orang kalau kepengen hatinya jernih, dikatakan Imam Ibnu Athaillah, jangan banyak makan, jangan banyak minum. Makanya kata Nabi SAW, mukmin ini makan hanya dengan satu jalur, satu usus. Memang seperti itu. Wal munafik, tapi kalau munafik ini yakul fi sab'ati am'a. Ya, makannya seakan-akan dari 7 jalur, 7 usus. Semua dimakan ya, semua dimakan. Semua diminum. Kata Nabi dalam hadis yang lain, ya, ma malabna Adam wi'an syarran min batnih. Ibnu Adam, yaitu manusia, tidaklah memenuhi tempat yang lebih berbahaya daripada perutnya sendiri. Ya. Bihasbi ibni Adam lukaimat yuqimna sulbahu. Kata Nabi, sebenarnya cukup bagi manusia itu makan beberapa suap, sekiranya dia bisa berdiri tegak. Kemudian kata Nabi, fa'in kana la mahalata, tapi kalau sekiranya ya, harus lebih dari itu, tidak apa-apa, tapi kata Nabi, fathuluthun li ta'amih, maka dibagi perut ini, ya. Sepertiga untuk makanan, wathuluthun li syarabih, sepertiga untuk minumnya, wathuluthun li nafasih, sepertiga disisakan buat apa? Buat saluran pernafasan. Ya, jangan sampai kayak orang Badui ya. Orang Badui dikatakan, tidak, saya mau makan semua, tak full, semua. Bukan sepertiga ya, full. Ditanya lah, minumnya kamu ya apa nanti? Nanti minumnya menyerap. Menyerap diantara apa? Makanan. Dan nafasmu. Nafas Allah Ta'ala. Ya, nafasku nanti. Wis. Tawakal Allah Ta'ala. Yang penting apa? Yang penting makan full. Nah. Kalau Imam Syafi'i ya, apa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menyatakan, ma syabi'tu mundu sita asyara sanah illa syab'ah wahidah. Selama 16 tahun, saya tidak pernah merasakan kenyang. 16 tahun, tidak pernah merasakan kenyang. Memang kalau resepnya Nabi itu tidak makan kecuali dalam keadaan lapar, berhenti sebelum kekenyangan. Jadi kalau udah lapar tidak makan, kemudian makan, sebelum kekenyangan berhenti. Ini Imam Syafi'i 16 tahun, tidak kenyang kecuali satu kali. Kenapa? Karena kata beliau, karena kekenyangan ini memberatkan badan, jadi malas rasanya.
Bahkan kata beliau, wa yuzilul fatnah. Jadi menghilangkan kecerdasan orang ini. Kemudian bikin orang tadi itu sering ngantuk, bayud'ifu sahibahu anil ibadah, dan melemahkan ya orang yang selalu kekenyangan tadi itu dari beribadah. Kalau kata Imam Ghazali, di antara faedahnya lapar ini membersihkan hati, ya, membersihkan hati, bikin cerdas. Ya, kalau orang tadi itu lapar. Kemudian mengingat saudara-saudaranya yang kelaparan, apalagi di zaman sekarang ya, apalagi di zaman sekarang, sehingga dia peduli sama orang lain. Ya, kemudian yang terakhir yaitu yang terpenting, kasrus syahwat, mematahkan syahwatnya karena tidak dituruti. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bisa sedikit-sedikit mengamalkan 4 ini, banyak zikir, banyak diem, tidak banyak omong. Ya, kemudian enggak begitu banyak kumpul sama orang, kemudian sedikit makan dan minum, amin ya rabbal alamin, sehingga dibersihkan hati kita sama Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin.